Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini ratusan pimpinan mahasiswa, ada yang BEM dan ada yang non-BEM ini berkumpul di Universitas Negeri Jakarta. Ini saya lihat tenda-tendanya mereka banyak sekali ya, karena di dalam gedung katanya terkampung ini ya. Dan mereka ini agendanya melakukan evaluasi total terhadap pemerintahan Jokowi. Demokrasi yang mundur, korupsi yang merajalela, merosotnya penegakan hak asasi manusia, pendidikan yang juga stagnan dan lain-lain. Dan ini biasanya kalau ada acara atau ada kegiatan-kegiatan semacam ini, Anda diundang kan? Tentu saja agenda politik itu tidak sekedar ditentukan oleh negosiasi elitis di antara partai-partai politik, tetapi faktor mahasiswa yang mencatat secara detail pelanggaran etika, pelanggaran konstitusi, manipulasi isu yang dilakukan oleh oleh Presiden Jokowi itu akan diingat terus tuh. Karena itu tuntutan itu tidak akan berhenti. Nah, sekarang saya diundang, tapi saya minta maaf pada teman-teman mahasiswa yang ada 300 BEM se-Indonesia berkumpul di Universitas Negeri Jakarta dan melakukan semacam konsolidasi. Saya minta maaf karena saya tidak hadir. Saya masih di Kendari dan bertemu juga dengan kalangan mahasiswa dan salam dari Sulawesi Tenggara. Tetapi ada hal yang saya kira akan berlanjut, yaitu tuntutan untuk mengadili bahkan secara intelektual dan secara politik dan secara konstitusional terhadap Presiden Jokowi. Kan ini tuntutan yang betul-betul menandakan bahwa mahasiswa mengerti bahwa hanya dengan satu pengadilan yang memungkinkan Jokowi itu mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan dia. Kan Pak Jokowi sudah mengatakan dia bersalah, maka mohon maaf. Itu artinya dia udah akui kesalahannya. Tentu dimaafkan secara batinnya, secara persaudaraan. Tetapi kesalahan dia itu kan bukan kesalahan pribadi dia, tapi kedudukan dia sebagai presiden. Jadi sangat bagus kalau mahasiswa mendorong proses politik untuk memperkarakan Pak Jokowi. Dia udah minta maaf, oke, itu personalnya selesai. Tetapi secara konstitusional kan itu belum selesai. Supaya ada tanda bahwa seseorang yang menjanjikan sesuatu dia harus penuhi. Kalau dia tidak penuhi maka dia berhadapan dengan tuntutan moral. Dan tuntutan moral yang paling kuat harus diikat secara hukum. Kan itu prinsip bernegara tuh. Kalau sekedar permintaan maaf menjelang lebaran ya boleh aja. Tetapi ini adalah soal negara. Jadi saya kira teman-teman yang berkumpul di Universitas Negeri Jakarta hari ini dan memutuskan untuk membuat diskusi besar untuk mengadili atau melengsarkan Pak Jokowi, itu juga adalah pekerjaan akademis, pekerjaan oposisi, pekerjaan mereka yang menghendaki supaya pemerintahan ke depan Pak Prabowo tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan atau bahkan kedunguan kebijakan ya, saya pakai istilah itu dari Presiden Jokowi. Kan itu yang menandakan moral force dari mahasiswa bisa ditransformasikan menjadi kekuatan rakyat pada akhirnya, yaitu tuntutan rakyat terhadap ketidakadilan. Jadi kita biasakan bahwa kalau mahasiswa berkumpul itu jangan dihalangi, karena mereka berhak untuk mengajukan dalil pemaksulan Jokowi, mungkin bukan secara politis tapi secara moral. Tetapi yang moral itu juga harus bisa diproses secara politik. Itu dasarnya kenapa saya mendukung apa yang sedang berlangsung di UNJ hari ini. Universitas Negeri Jakarta di Romangun maksudnya. Yang saya lihat ada beberapa teman mengirimkan video itu penuh dan bahkan mereka menginap membuat tenda-tenda di situ. Itu artinya ada kejujuran pada mereka untuk mengawal negeri ini supaya tidak jatuh pada kemunafikan politik. Nah, ini Anda sendiri kan terus berkeliling ke daerah-daerah ya, ke kampus-kampus, juga bertemu dengan aktivis dan berbagai komunitas di daerah. Apakah sikap mereka ini juga sama seperti halnya para pimpinan mahasiswa yang berkumpul di Universitas Negeri Jakarta hari ini? Pasti, saya tetap bersahabat dengan kalangan akademis dan dalam seminggu ini saya bertemu dengan banyak guru besar di beberapa daerah di Indonesia dan punya kesepakatan yang sama untuk terus mengevaluasi, kendati orang katakan ya tunggulah Pak Jokowi juga sebentar lagi lengser. Bukan, ini peristiwa intelektual tidak boleh disamakan dengan agenda konstitusional bahwa Jokowi akan selesai di 20 Oktober. Tetapi poinnya adalah kejahatan atau potensi Jokowi masih ingin menguasai politik dalam 20 hari ke depan, itu juga harus diawasi secara ketat. Lebih dari itu, kalangan intelektual menganggap bahwa
masyarakat sipil dan kalangan intelektual harus dibikin semacam historical block, kalau kita pakai istilah-istilah akademis. Jadi blok historis yang memungkinkan kita menyeberangkan negeri ini pada pemerintahan baru dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh ada pelanggaran HAM, tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada janji palsu, harus mampu untuk melayani rakyat. Jadi semua hal yang memungkinkan kita menghasilkan ulang atau menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir harus dimulai oleh gerakan mahasiswa hari ini itu. Jadi historical block itu dimaksudkan supaya kalau kita transformasikan negeri ini ke wilayah kepemimpinan baru Pak Prabowo misalnya, itu harus bersifat transformasi struktural atau transformasi radikal dengan kepastian bahwa ada perubahan secara kualitatif di dalam politik, perubahan secara kualitatif di dalam ekonomi dan sosial, bukan sekedar perubahan rejim tapi perubahan struktur politik, struktur ekonomi. Jadi semua itu yang saya kira bagus didalilkan sejak hari ini oleh mahasiswa supaya pemerintahan Pak Prabowo yang menjanjikan, kan saya baca Pak Prabowo mengatakan, saya berjanji untuk mengaktifkan ekonomi rakyat, saya pembela ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila disebutkan, bukan pembela kapitalis itu. Ini yang atau oligarki tentu yang dimaksud. Jadi kepastian pemerintahan Pak Prabowo nanti dengan ideologi kerakyatan justru harus diucapkan melampaui apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Prabowo, yaitu ekonomi yang pada akhirnya hanya menguntungkan sebagian orang, kan itu intinya. Jadi disparitas juga ditentukan oleh transformasi di dalam ekonomi, di dalam sistem politik kita tuh. Kita lihat bagaimana pilkada hari ini berhamburan dengan money politics, lembaga-lembaga pengawas juga akhirnya kewalahan karena kekurangan personil untuk mengawasi proses pilkada di daerah yang udah syarat dengan sogok menyogok. Jadi itu yang memungkinkan kita percaya bahwa gerakan mahasiswa tetap akan bergerak. Aksi mahasiswa ini menyadarkan dan sekaligus melegakan kita ya, Bung Rocky, dalam situasi apapun gerakan mahasiswa itu tidak pernah mati. Kan mereka ini kan sekarang ini rata generasi generasi Z atau Gen Z yang tadinya itu digambarkan sebagai generasi yang tidak lagi peduli dengan persoalan-persoalan bangsa semacam ini. Ide dari konsolidasi mahasiswa pasti adalah soal petunjuk etis, petunjuk moral untuk mempertahankan kondisi gerakan. Karena hari-hari ini pasti ada kalangan elit yang berupaya menyusupi semua diskusi mahasiswa, semua upaya untuk menghalangi supaya mahasiswa berhenti memberi kritik pada Presiden Jokowi dengan anggapan toh nanti juga lengser. Bukan. Jadi energi moral ini tidak boleh berhenti bahkan ketika Presiden Jokowi sudah lengser dan diteruskan oleh Pak Prabowo. Kan gerakan mahasiswa ini gerakan sejarah, gerakan yang bahkan memungkinkan kita berpikir tentang arah peradaban tuh. Jadi gerakan mahasiswa ini jauh lebih intensif, lebih dalam siasat dan moralnya ketimbang gerakan-gerakan sosial yang lain. Gerakan buruh itu temporer, ada kenaikan upah maka itu menjadi tuntutan normatif dan demonstrasi dimulai dengan problem upah. Gerakan masyarakat sipil tentu dengan isu tertentu, lingkungan atau human rights, tapi gerakan mahasiswa itu membuat kita percaya bahwa hak generasi hari ini untuk regain, untuk mendapatkan kembali kepemimpinan intelektualnya justru dimulai dari konsolidasi teman-teman BEM yang sekarang bersidang atau bertukar pikiran di Universitas Negeri Jakarta. Tentu di situ akan banyak perspektif dihasilkan kembali atau perspektif diruncingkan kembali. Tetapi arahnya adalah sama, yaitu mempersoalkan kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden yang menghasilkan demokrasi menurun, menghasilkan lingkungan hidup yang rusak, menghasilkan persahabatan sosial yang berantakan. Jadi tuntutan etis ini adalah kesimpulan nanti yang akan diberikan oleh gerakan mahasiswa. Teman-teman yang ada di sekitar gerakan mahasiswa tentu berupaya sangat kuat supaya mempertahankan ide ini sampai dengan 2020, 20 Oktober. Tetapi setelah itu ide ini juga harus tetap dipelihara sebagai sumbu intelektual, sebagai sumbu peradaban baru. Jadi apapun harusnya negara memberi fasilitas pada teman-teman milenial, netizen yang diwakili hari ini oleh gerakan mahasiswa atau konsolidasi di Universitas Negeri Jakarta, supaya terlihat bahwa kita paham bahwa masa depan itulah hak dari anak-anak muda hari ini, bukan hak dari mereka yang sedang merusak lingkungan hari ini, sedang merusak demokrasi, sedang merusak hak asasi manusia. Jadi beri kesempatan untuk diucapkan pikiran-pikiran yang nanti akan dihasilkan dari
forum konsolidasi BEM se-Indonesia yang dihadiri oleh 300 BEM se-Indonesia. Dan mereka udah datang, ada yang naik angkutan umum, ada yang bawa mobil sendiri, dalam 2-3 hari masuk ke Jakarta, ada yang nyebrang pulau. Jadi itu menunjukkan ada keseriusan bagi anak-anak generasi kita ini, anak-anak mahasiswa yang menginginkan Indonesia dituntun kembali oleh ide keadilan, dituntun kembali oleh ide persaingan sehat, dituntun kembali oleh prinsip-prinsip kesadaran ekologi, dituntun kembali oleh penghargaan pada tubuh perempuan yang sampai sekarang banyak mengalami pelecehan. Jadi banyak isu sebetulnya yang akan mendahului pidato Pak Prabowo nanti begitu dia jadi presiden. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan aksi mahasiswa kali ini? Apakah ini semacam tuntutan ya agar Jokowi dan keluarganya itu mempertanggungjawabkan kekuasaannya selama 10 tahun ini ya? Iya, mahasiswa Indonesia bukan sekedar watching bukan sekedar menonton sejarah, tapi mereka sedang membuat sejarah, history in the making yang sedang diinginkan berlangsung di Indonesia. Jadi kita mau terbitkan optimisme baru bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang paling mungkin untuk kita andalkan hari-hari ini. Bukan gerakan politik atau gerakan mereka yang ada di LSM, tapi sebetulnya tanggung karena banyak juga LSM yang ya dapat proyek dari negara lalu berupaya untuk netral atau berupaya untuk jadi mediocre bahkan. Tetapi gerakan mahasiswa itu nggak ada isu di dalamnya bahwa mereka itu disogok oleh kekuasaan atau disogok bahkan oleh oposisi itu. Jadi ini adalah kekuatan yang kita boleh sebut sebagai kekuatan peradaban. Jadi saya bersama dengan teman-teman mahasiswa hanya bisa mendorong, memberi semacam kekuatan intelektual, konseptual bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali melalui orang-orang yang berpikir tuh. Dan pikiran itu hanya datang kalau ada tradisi kritis di kampus-kampus. Nah, tradisi kritis itu kalau dia udah penuh di kepala, dia mesti cari jalan keluar di mana? Ya di dalam demonstrasi. Kan itu kondisional yang memungkinkan kita melihat hasil atau efek dari konsolidasi ini terhadap perubahan kebijakan. Dan perubahan kebijakan nanti itu tentu akan ditagihkan pada Pak Prabowo. Kebijakan yang secara radikal, secara struktural, secara historis mampu untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ada di jalan atau sedang kembali ke dalam track demokrasi, track penghargaan pada hak asasi manusia, track penghargaan pada pikiran oposisi, track penghargaan pada lingkungan, track penghargaan pada kesetaraan gender, track penghargaan pada kesehatan planet, dan semua itu. Jadi semua isu global yang harusnya dibicarakan di dalam proses-proses politik menjelang pergantian presiden, itu yang akan dipesankan oleh konsolidasi mahasiswa hari ini pada presiden baru. Sekaligus tetap kita ingatkan bahwa tuntutan mahasiswa itu final, yaitu adili Presiden Jokowi. Dan kata adili itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi pelajaran bahwa apa yang pernah dijanjikan seseorang harus dia pertanggungjawabkan. Pengadilan itu ada forum untuk mempertanggungjawabkan, bukan forum untuk penghukuman. Bahwa konsekuensinya kemudian penghukuman itu adalah akibat aja dari seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya di forum akal sehat atau di forum konstitusi atau di forum akademis. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi selamat pada teman-teman. Saya minta maaf tidak bisa hadir di situ, nanti diundang untuk memberi semacam perspektif. Tapi saya percaya bahwa banyak teman-teman yang ikut di situ, aktivis lama bahkan, yang merasa bahwa aktivis itu tidak mengenal usia. Itu seseorang yang terlibat dalam upaya memperbaiki bangsa itu tidak boleh diklasifikasi berdasarkan generasi. Yang boleh diklasifikasi adalah apakah isu ini relevan untuk terus dipertahankan, dan saya kira relevan untuk keadilan, kebebasan, kejujuran, penghormatan terhadap planet. Jadi semua hal yang kontemporer justru menjadi dasar optimisme kita bahwa generasi hari ini akan memimpin Indonesia dengan cara yang lebih bermutu, dengan cara yang bermutu, karena yang sekarang tidak bermutu. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat.